Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya dan teman saya yang bernama Ahmad Syarifuddin akan menjelaskan hasil dari materi pembahasan kami. Yang pertama, pengertian abad ke-21 dalam bidang pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan menyebut abad 21 merupakan abad pengetahuan di mana informasi banyak tersebar dan teknologi berkembang. Karakteristik abad 21 ditandai dengan semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Menurut Karim dan Daryanto juga mengungkapkan bahwa perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan kepemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan. Teknologi tersebut dapat menghubungkan dunia yang melampaui sekat-sekat geografis sehingga dunia menjadi tanpa batas. Selanjutnya, kompetisi dan profesional skill abad 21. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Dan guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktif metodik sebagai ilmu keguruan. Misalnya, diukurnya jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau akademik dapat diamati dari aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya, materi dari pembahasan kami akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ahmad Syarifuddin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. C. Pengaruh teknologi informasi dalam pendidikan. Saat ini teknologi yang sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah teknologi informasi. Adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa, yaitu mereka bisa lebih mudah dalam mencari informasi yang diperlukan selama proses pembelajaran. Media yang bisa digunakan adalah dengan menyediakan komputer dan internet di tiap-tiap sekolah.
Manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Pertama, menambah informasi. Manfaat pertama penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update. Ketiga, memudahkan akses belajar. Proses belajar dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Yang keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton. Kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. D. Sumber belajar era 4.0. Era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 disebut pendidikan 4.0 yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital. Dalam proses pembelajaran dikenal dengan sistem siber atau cyber system dan mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu, tanpa batas ruang dan tanpa batas waktu. Menghadapi tantangan yang besar era revolusi industri 4.0 ini, maka pendidikan dituntut untuk berubah. Karena kita hanya disuguhkan dua pilihan, yaitu berubah atau mati. Termasuk pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan berat bagi guru Indonesia. Pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika tidak mengubah cara mendidik dan mengajar, 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. Pendidikan dan pembelajaran yang syarat dengan muatan pengetahuan mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan sebagaimana saat ini terimplementasi akan menghasilkan peserta didik yang tidak mampu berkompetisi dengan mesin. Dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan pembelajaran harus diubah agar kelak anak-anak muda Indonesia mampu mengungguli kecerdasan mesin sekaligus mampu bersikap bijak dalam menggunakan mesin untuk kemaslahatan. Sekian materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.